Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, geng. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di program spesial kami di mana malam Senin ya, Senin malam Selasa. Yang mana 1 jam ke depan kita akan membicarakan tentang musik publisher dan seberapa pentingnya, kan gitu. Di sini saya Khairil, Ketua Serikat Musisi Indonesia untuk Kalimantan Timur, bersama rekan-rekan. Ada rekan saya dari Papri, silakan. Ya. Halo. Saya Yudi Brata, dari pengurus DPD Papri Kaltim, wakil ketua bidang program. Terus ada teman saya juga, Bang Usman. Silakan Bang Usman, perkenalkan dulu. Ya kayaknya mesti kita prokes kan, jadi kalau ngomong dibuka aja, santai-santai aja ya kan. Kayaknya kecium sendiri kan. Kita udah ngadainnya udah prokes banget ya. Ada sanitizer di sini. Betul. Semuanya rata-rata kayaknya teman-teman udah vaksin seperti ini. Ya, saya Osman dari praktisi musik, khususnya untuk musisi Balikpapan yang sebagian besar sudah lumayan lama lah membidangi karir saya ini. Di sini juga kita ada narasumber dari publisher ya, Mas Alek. Ya. Mas Alek silakan. Silakan perkenalkan diri dulu. Jangan terlalu tegang lah ngomong. Soalnya, aduh. bukan. Soalnya kamu paling muda. Sebenarnya kalau perkenalkan, saya Alamsyah, biasa dipanggil Alex. Saya partner kurasi musik publisher di Balikpapan. Oke. Kurasi sendiri kantornya di Jakarta. Cuman saya ini rekanan dengan teman-teman publisher. Nanti podcast ke depan mungkin akan lebih banyak membahas tentang lagu, terutama karyanya, dan cuan nggak sih lagu itu buat kita musisi daerah sih terutama. Karena kalau secara sentral pusat itu kadang-kadang butuh akses informasinya, karena di sana itu cuma nggak, susah didapat gitu. Makanya butuh orang-orang yang kayak saya yang bisa memberitahu edukasi ke teman-teman daerah. Karyanya itu memang bisa cuan loh gitu, seperti itu. Ya pembukaannya gitulah. Ya. Gini, bicara tentang publisher ya. Iya. Saya itu mewakili teman-teman kemarin itu sempat saya mau bermasalah ini. Tapi boleh saya potong dulu nggak? Apa? Yang kita mulai ini sekarang ini sebenarnya ini mereka juga harus tahu kenapa kok bisa jadi begini gitu. Tadinya rencananya tadinya rencana nggak begini kan? Tadinya rencana nggak begini, terus kita belajar, terutama dia sih kaget. Jadi ya tadinya iseng gitu. Tadinya awalnya kan kita kan cuman pengen iseng gitu ya. Artinya kan cuma share yang ibaratnya apa sih publisher itu gitu kan. Gimana Alex bisa sampai jadi di kurator, gitu, bagian kurator gitu kan. Awalnya ngobrol-ngobrol nih. Santai-santai aja pokoknya kan. Ngobrol-ngobrol sama dia, ya kan. Kenapa tahu yang dua ini ya? Sedikit cerita, awalnya cuman mampir di rumahnya Bang Yudi. Kok rame, tiba-tiba kok rame gitu, cerita event dan lain, lagi ngerjain apa, juga kasih tahu aku sekarang lagi sama kurasi musik publisher nih. Langsung 3 orang ini, wow, podcast yuk gitu. Tapi yang biasa-biasa aja. Pakai produksiannya yang biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Dan ternyata main sama om-om ini biasa-biasanya itu beda. Ternyata banyak biasa-biasanya itu ternyata mixernya ini, karena sponsor teman-teman pendukungnya banyak sih. Mumpung ini kan sepi job. Itu kan kangen ngeset, ya kan, judulnya sebenarnya kangen ngeset. Jadi daripada nggak pernah dipanasin alat elektronik itu, kalau lama nggak dipanasin, bisa betul. Kobong, bahasa Jawa, koslet. Betul. Gitu. Ya jadi ya nggak ada salahnya toh kita sambil belajar kan. Ini sekarang lagi musim ya. Apa ini namanya acara apa? Podcast. Oh iya.
podcast ya namanya. Ya. Oke, Lek, aku nanya tadi tuh kamu putus. Tapi tahu nggak siapa yang menyelenggarain ini? Siapa dong? Tahu lah. SMI dan Papri. Iya, Thank iya. you. Alhamdulillah. Ya. Lek, giliran saya Cok ya. Oke, lanjut. Tanya. Saya tuh mewakili teman-teman, Lek. Teman-teman. Itu apa sih? Teman-teman musisi. Tar dulu, teman-teman siapa? Teman-teman saya, teman-teman kami yang ada yang dari Papri, dari Iya. komunitas-komunitas musisi yang ada di Balikpapan, yang ada di Samarinda, dari mana-mana itu mau ngobrol-ngobrol. Oke. Terus publisher itu apa? Maksudnya itu lawang saya itu tahunya juga sepintas-pintas dan sedikit-sedikit gitu, enggak terlalu mengetahui secara mendetail gitu kan. Iya. Dan bisa dengan adanya acara seperti ini, mudah-mudahan saya dan teman-teman bisa lebih tahu gitu loh. Pasti bermanfaat, saya yakin pasti bermanfaat. Santai, Lek. Itu, Lek. Ayolah, Lek, kasih tahu lah apa itu. Ya. Lek, Bagi-bagilah sama om-om kau ini. bagi-bagilah sama orang. Jadi gini, betul aja dia bilang public. Kalau macam kita zaman-zaman dulu kita dulu nggak ada cerita publisher. Nggak ada gitu loh. Jadi baru sekarang ini gitu loh. Dan mau join dulu kan susah. Mau joinnya susah, iya benar. Terus Gitu ya. jangankan mau join, kita dengar kata-kata publisher aja saya rasanya waktu itu zaman kita dulu masih ngeband-ngebandan, loh nggak ada apalagi join. Sekarang ini alhamdulillah bisa join, terus nanti lewat mana, harus kemana nanti coba kita dengar-dengar dari Alek. Gimana? Coba jelas Kan. Nah itu ya kan. Oke. Ya maksudnya kamu ditempatkan di situ, Lek. Sengaja ditempatkan di tengah ini. Jelaskan. Gini ya. Gimana? Karya ya. Ah. Kalau ngomongin publisher tuh kita harus dari awalnya dulu ya. Sedikit. Karya itu kan bisa kemana aja itu ya. Oke. Bang Yudi, Bang Osman. Dia itu berterbangan di mana-mana aja. Dan dia itu bisa didengar di mana-mana aja. Dan dia bisa didistribusikan di mana-mana aja. Dan kita itu nggak tahu kemana karya itu terbang. Dan karya itu bisa direkam dengan media apa aja. Ini karya musik. Karya musisi. Karya musik ya. Iya, karya musik. Oh, Karya musik. Kan kita fokusnya musik. Seperti cipta lagu kan Yes. apa. Oke. Bisa kemana-mana aja. Iya. Tapi justru itu jangan heran kalau komposer Ah. itu punya uang dari mana-mana aja. Berarti kan ada apa kayak gitu Bang Yudi. Kok bisa dia dapat uang dari mana-mana aja. Nah, Iya ya, zaman sekarang gitu. terus kayak gitu. Jadi sederhananya adalah musik publisher itu yang mengeksploitasi karya seseorang yang murni karena komersialnya. Oke. Murni karena komersialnya. Itu musik publisher. Beda. Jadi dia yang bisa mengeksploitasi. Jadi musik publisher itu mengeksploitasi dari reproduksiannya pertama, terus dari hak performance right-nya sampai hak performance right-nya seperti itu pendistribusiannya juga, definitifnya juga, hak definitifnya juga itu juga ada. Itu wilayahnya memang murni karya sendiri ya, bukan plagiat atau bukan ya. Enggak. Soalnya banyak kan di TikTok juga dengan musik yang sama malah lebih lebih tenar. Padahal musik yang di sini nggak biasa-biasa aja, begitu kena goyang-goyang jadi rame. Itu termasuk publisher nggak? Bukan? Kalau yang kayak gitu, itu kan dia mengcover ulang. Ya, mengcover ulang. Mereproduksi ulang. Kita nggak tahu dia udah dapat izinnya nggak sama yang pemegang hak Cipta lagu. pemegang hak komersilnya dia. Bisa jadi dia sudah ada publishernya atau bisa jadi enggak. Kalau musisi atau pencipta lagu itu tidak punya publisher, karyanya itu dia nggak bisa ngambil hak-haknya itu sampai sejauh itu gitu. Kalaupun dia punya rekanan untuk distributornya atau agregator nggak bisa menjangkau itu. Oh berarti publisher itu termasuk melindungi lagu-lagu ciptaan kita dong? Secara menyeluruh. Secara Ya, menyeluruh, tapi bahkan ya. sebatas hak ekonomi. Karena hak cipta itu kan ada dua, hak moral sama ekonomi. Oh Ini gitu. hak Iya. ekonominya.
Dan itu misalkan ini saya bikin lagu, tak, terus Pernah ya? pernah bikin tapi nggak ada pakai publisher zaman dulu. Jangan nggak ada ya. Oke. Iya. Zaman dulu nggak ngerti saya waktu itu. Nah, terus habis bikin lagu, tet, ya kan? Kemudian publisher. Terus nanti misalkan ada orang lain yang membawakan lagu itu, Direproduksi ulang atau di cover? direproduksi ulang misalnya. Yes. Gitu ya? Itu Bisa dapat- kena. Bisa kena ya? Bisa. Itu yang menindaklanjuti siapa? Publisher. Publisher. Tugasnya oh, publisher. gitu. Jadi Jadi- nggak perlu jadi gini, kita yang marah-marah anak- datangin orang juga ya. Bang Yud, anak band itu Hah, kalau dia ngurusin administrasi yang sebegitu ribet, itu baru satu orang, gimana kalau seluruh dunia gitu. betul. Nggak ada waktunya lagi dia buat karya, dia ada waktu lagi dia harus perform. Karena ngurusin administrasi kayak gitu tuh ribet. Berarti Ngurusin agregator aja deh, untuk pendistribusian dia harus ngurus artwork dan lain-lain. Itu ribet. Jadi memang ada tugasnya masing-masing. Itulah pentingnya band-band yang sekarang ini, band-band lokal atau band-band yang baru. indie, iya. Mereka harus berani mencari rekanan-rekanan yang mendukung lagu itu bisa cuan terutama, dan juga bisa dilindungi secara haknya. Artinya kalau sudah di masuk dalam publisher itu sendiri, dia aman aja ya. Oke, aku berkarya lagi deh gitu kan. Nanti yang ngurusin si Masih publisher. oke. Nanti tinggal tergantung dari publisher itu sendiri, dia menawarkan seperti apa gitu. Tapi kalau perlindungan secara legalnya pasti akan dilindungi. Cuman kan publisher publisher itu dia ngepush promosinya itu kadang di seberapa gede nih budgetnya, dia ngeluarin duit buat promosi dan lain-lain seperti. Tapi secara legalnya mereka pasti akan ngurusin. Itu nanti dilaporkan juga sama ini. Yes. Karena kan ada laporan misalnya pendapatan sebulan berapa. Nih, ingat cerita sedikit ya. Jadi lagu Karena Susah Sayang tuh tahu nggak? Asal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Lagu apa? Karena Susah Sayang. Karena cinta. Ya, itu yang yang viral di ya. TikTok itu 3 tahun lalu. Judika ya? Bukan. Ah, Nir itu Oh, Nir, Nir, Nir. featuring sama Dian kalau nggak salah. Tapi ada Judika juga nyanyikan itu? Oh iya. Ada. 1 bulan lalu aku ikut seminar yang musik blast. Ah. Dia cerita sedikit, buka data lah sedikit. Dia bilang, tahu nggak karena lagu ini itu dari digital platformnya aja, dari distribusinya aja ya, di luar manggung ya. Dia itu dapat itu sekitar 8 M sampai 10. Buset. Gitu ya. Terus yang bikin lagu Itu dari digital aja. Ya itu mereka. itu mereka ya. Iya. Itu dari itu aja. Terus tapi aku nggak tahu mereka itu punya publisher nggak. Tapi mereka yang ngomong itu distributornya. Distributor. Musik Blast ini cerita gitu. Tapi aku nggak tahu distributornya Musik Blast apa, tapi infonya dapatnya dari Musik Blast. Oke. Terus yang dapat itu siapa sih? Pencipta Pencipta aja? Oh, pencipta aja ya. Iya dong. Bukan playernya enggak ya? Berarti Ya pendukung. sama bandnya lah pasti Ya, lah. si pendukung dapat lah ya, pendukung musik tersebut ya. ya tergantung agreementnya nanti sama siapa lagu itu. Oh, oke. berarti ya perannya lumayan itu penting ya buat itu baru distributornya. ya. Gimana kalau misal lagunya itu di TV, di radio, terus di broadcasting, di perfilman, di kafe-kafe. Karena beda banget Bang, musik publisher sama agregator. agregator. Jadi ini gini, juga ya. sebenarnya itu nanti kadang-kadang yang sekarang ini mereka ini kadang terbalik, kadang-kadang nggak tahu bedanya seperti apa. Jadi agregator itu atau musik distribusi itu gini, tugasnya itu perusahaan yang mendistribusikan karyanya ke digital platform, dan agregator juga melindungi untuk mengupload konten yang sama. Oh, Misalnya oke. jadi lagunya sudah pernah dimasukkan oleh agregator, contoh yang terkenal lah misalnya gitu kan, agregator A, terus ada yang ngupload ulang dengan materi yang sama, itu kena secara engine-nya. Nah, tapi ketika lagu itu di cover ulang di Yeah. YouTube misalnya Okay. gitu, terus juga di style di cafe, di pub, dipakai di film,
agregator itu nggak bisa ngeklaim sejauh itu karena dia hanya sebatas digital platform. Oh, itu bedanya dengan publisher ya? berarti? Publisher yang Salah ngurus, satu. publisher itu yang membantai, yang mengambil duit-duitnya itu. Kalau lagu ini main di cafe nih bisa diambil sama dia. Oh. Lagu ini dimainin di konser ini nih sama orang depan bisa dimintain. Berarti ada perbedaan antara agregator Publisher. dan publisher tadi. Iya. Oh. Agregator juga musik publisher juga bisa eksploitasi tentang distribusinya juga. Agregatornya juga bisa mengakses ke sana juga karena dia benar-benar cakupannya luas banget gitu. Terus dia publisher juga bisa ketika lagu itu dipakai di film-film, mereka juga bisa ambil, terutama hak siar dan lain, iklan dan lain. Jadi anak band itu tinggal di rumah, terutama penciptanya ya. Berarti penting kan? Iya dong. Sebenarnya ya, penting banget ya. Karena kita nggak tahu lagu kita itu bisa cuan nggak, gitu. Baik, sebelum aku nanya nih, ada lagi ganti hari coba. Iya, makanya Emang ada kasus apa bang? Emang ada kasus apa? Loh, enggak, kayak kita kan makanya kemarin sempat ngobrol sama bukan ngobrol sih, sempat kita bikin bantu kan gitu Oh, kan, iya, ikut iya, bantu benar, bantu, bikin lagu aransemen, gitu kan. lagu. Wah. Kebetulan Bang Yoginya lagu udah pindah sih, kalau enggak di sini kita ajak ngobrol nih. Bang Yogi yang punya lagu, kita bantu. Makanya tadi aku tanya kalau yang pendukungnya dapat enggak kan gitu kan. Loh, Black kan Gini, saya pernah dengar dulu, sebentar. Aku pernah dengar gini, saat kita habis menciptakan lagu itu kan ada daftar di hak cipta lagu misalkan, itu apa bedanya? daftar hak cipta itu mungkin itu yang sedaftar ini kali, hakinya hak kekayaan intelektualnya. Oh, Itu untuk mendaftarkan karyanya. Iya. Itu kan hanya mendaftarkan saja. Untuk yang menjaga security-nya kan siapa? Oh. Publisher. Tapi publisher kurasi itu juga membantu untuk pengurusan hak cipta itu. benar. Berarti waktu kalau kita daftar untuk hak cipta, jadi kalau dia apa-apain dia nunggu pengaduan dari kita dulu mesti ya. Misal Itu kita license komplain, aja. Itu misalnya, cuma kita pegang license saja. pegang license aja. Yes. Tapi kalau publisher yang bertindak gitu. Iya, dia juga sebagai security-nya kan. Sebagai security Ya, mereka sederhananya bertindak. dia menjaga karya kita lah, yang bantu ngambilin duit lah. Penting bro ternyata bro. Yes. Buat musisi, buat apa yang punya lagu. Banget. 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 Perasaan gitu. Tapi kalau Cuan, bisa cuan, bener. Iya, sayangnya saya baru tahu. Cuan, bener. tapi kayaknya Wis tua ini baru tahu. iya, zaman dulu nggak ada soalnya. Nggak ada zaman dulu. Aku pengen kamu jelaskan. Ada, cuman ke daerah-daerahnya ini sulit. Cuman Oh. ya band-band misalnya mereka pusatnya di Jakarta deh, misalnya gitu deh. Cuman band-band pilihan mereka aja yang, karena kan mereka harus ngeluarin duit banyak nih dan lain-lain. Nah, Akhirnya dipilih-pilih lah sama mereka. Berarti- yang mereka cuan, Iya, iya, mereka iya. band ini berarti cuan. ada korelasinya juga dong dengan misalnya dengan Papri yang memang itu juga bisa dong, Yes. ya. Karena ini kan komunitas, maksudnya Papri atau perkumpulan para musisi. Iya, Ya betul. kayak gini kan pasti akan korelasinya akan erat banget gitu. oke. Berarti kalau menurut saya penting Penting banget. Iya, karena teman-teman ya dari daerah Kaltim ya, itu Yes. banyak banget yang bikin lagu, entah itu bikin lagu daerah, Banyak. Yes. lagu-lagu terutama lagu daerah ya, terus belum lagi lagu-lagu yang sifatnya membangun, lagu-lagu yang bekerja sama dengan pemerintahan misalnya. Itu banyak teman-teman tuh dari Samarinda, Yes. dari Balikpapan Nah. ada. Itu kalau nggak itu daftar atau gimana sih caranya? Tunggu. Boleh. Sepertinya kalau sebelum sampai ke situ, aku mau tanya, punya ini sendiri nggak? Punya persyaratan sendiri kah untuk Kriteria ya standarnya. apa standarnya bagaimana? Kan kayak gitu kan untuk publisher itu kan. Ya, supaya lagu itu bisa dicakup dengan apa, bisa dirangkul dengan publisher itu biasanya ada kriteria kan, Iya. biasanya kan Bisa. lagunya ini Iya. ya kan. Dari gini contoh salah satunya begini. Kalau di mamnya orang recording itu biasanya dia ada hal-hal yang memang SOP itu dijalankan. Oke. Ya tuh. Contoh soal mamnya loudness-nya sekian nih. Publisher pasti tahu tuh jumlah loudness-nya sekian, jumlahnya LUVS itu sekian. Oke. Dia tahu kalau lebih daripada itu mungkin nggak dirangkul sama publisher karena nggak mungkin bisa cuan juga ya, begitu kali ya. Terus dia memakai satu lagi kalau lagunya soalnya pals-pals nih, gitu kan nggak dicuning, gitu kan nggak pakai melodian nih, malas juga kali dia. Iya Jadi sih. nggak sembarang juga mungkin ya kriterianya kan, Yes. artinya kan Iya. harus benar-benar mateng kan gitu kayak dari reproduksi sampai produksinya dia. Kalau menurut
Om Alek, ya, Om Alek lah kita panggil. Enggak, kita panggil Om ini. Dia kan paling tua di sini. Iya, Dia paling tua. paling di sini. tua, jadi kita panggil Om. Ya, dia Biar kita nggak kaku. Gini loh, kita panggil dia Om, dia manggil kita Mbah. Ya. Ya, aku jadi gini, aku join di Kurasi ini sekitar bulan April atau bulan Mei tahun Iya, ini, baru juga. Hah? Baru Baru. rekanan. Oh, baru. Nah, karena Kurasi butuh ngelihat musisi Balikpapan ini banyak gitu. Cuman Di kok daerah lah ya nggak pokoknya sampai ya. sana nih gitu. Kok berita ini nggak sampai sana, ada publisher gini. Coba deh bantu deh cari. Kayak Atau mungkin sudah ada teman yang tahu tapi mungkin nggak di share ke ngerti. teman-teman, Nah, oke. nggak dipublikasikan ke teman-teman yang lain. Tapi untuk bisa gabung sama Kurasi itu juga ada persyaratannya. Nggak semua yang orang band atau lagu itu, terutama lagu karyanya itu bisa gabung sama Kurasi musik publisher. Karena kan dari perusahaan kita juga namanya Kurasi. Kurasi. Yes. Boleh cerita Paling tidak lagunya itu secara produksiannya. Sebentar, Nah, sebelum jauh, pengen tahu mungkin banyak juga yang nggak tahu apa itu Kurasi. Kurasi Musik Publisher itu perusahaan publisher. Namanya adalah Kurasi. Namanya Kurasi, Yes. oke. Ingatin ya. Yang Padahal aku yang mau nanya. yang mengelola hak cipta, yang mengelola ekonomi Oke. lagu itu, mengeksploitasi lagu itu Mm-mm. secara komersial lah. Itu ada orang-orangnya khusus ya Terus ada untuk Kurasi. mengoreksi itu lagu Yes. tersebut ya. Yes. Oh, makanya oke nggak selalu Berarti- semua bisa. Berarti buat teman-teman, buat Usman terutama saya tahu banget Usman ini banyak banget ciptaan lagunya. Ya. Tapi mungkin memang belum di ya. anu ya. Aku di Balikpapan aku cerita ini kasus. Real. Oke, tadi Rek, Aku di kriteria Balikpapan. tadi. Aku di Kriteria dulu. Balikpapan. Nah, tadi saya mau cerita dulu. Aku di Balikpapan. Aku mau nyari. Aku harus nyari nih. Iya, iya. Gabung sama Kurasi nih. Oke. Karena ketika lagu itu bagus dan kita ada publishernya, kalau misalnya lagu itu cuan, ya kita akan ada benefitnya sama-sama. Apalagi kita juga ada benefitnya di Kurasi ini. Oh. Nanti ada itu aja. Jadi aku cari nih band-band di Balikpapan. Jadi aku lihat paling tidak lagu itu produksinya benar, Bang. Kayak vokalnya dituning nggak, di mixingnya bagus nggak, kayak gitu-gitu. Terus juga masteringnya bagus nggak, sudah ikutin industri yang sekarang nggak, terus lagunya sudah ada di digital platform nggak, atau yang seperti apa. Kalau belum materinya seperti apa, mungkin kita bisa bukan nego ya, bisa lihat sejauh mana sih lagu ini sekarang posisinya seperti itu. Kan harus bisa lihat itu. Terus band ini sudah ada fanbase-nya atau enggak. Terus juga ada akun YouTube-nya itu sudah pernah dia tayang nggak si video klipnya seperti itu. Oh. Gitu. Jadi paling sederhana Oke. di Kurasi ini mencari paling tidak dia ada upload di YouTube lah. Punya akun YouTube resminya sama IG-nya lah paling tidak. Iya, iya. Paling tidak itu. Mereka sudah punya akun resminya. Video lirik boleh atau video klip juga boleh. Video lirik atau boleh. Terus yang ngelola akun-akunnya siapa? Ya biarkan bandnya sendiri. Publisher nggak ngelola akunnya. Nanti kan gitu. nggak ngelola, silakan sendiri di Yang akunnya jelas dikelola sendiri. publisher ini security-nya lah buat lagu kita itu yang kita ciptakan. Bener. Lek, ada lagi satu pertanyaan, Lek. Selain daripada security yang melindungi hak cipta kita berarti kan artinya kan kalau ada yang mau pakai. Selain daripada itu, Lek, ada nggak jam terbangnya atau bisa ditampilkan di mana, misalkan di mana itu dari Benefit publisher ada ya? benefitnya gabung sama Kurasi? Iya, gitu. Iya, benefit. Ada dong. Itu namanya benefit ya? Iya, benefit apa musik ya? publisher ya berarti. Ya, keuntungan apa sih dari Kurasi ini? Terutama Iya, kan iya, Kurasi. gitu. Karena kan setiap publisher kan beda-beda ini. Dia menawarin apa sih ke rekanannya dia. Ini rekanan Iya, kan, jadi rekanannya. Jadi musik publisher menawarkan membuat band-band yang terdaftar sama kita. Itu satu lagu aja nggak apa-apa. Tapi asal ada persyaratannya tadi tuh. Dia lagunya itu paling tidak dia sudah tayang di digital platform lah. Bandnya sendiri ngurus nggak apa-apa. Ada loh beberapa band di Balikpapan Nggak apa-apa. sebenarnya. Terus dia paling tidak punya di akun di YouTube,
Iya. punya akun YouTube dan dia sudah pernah upload video. Nah, nanti silakan daftar sama kita. Nah, jadi benefitnya apa yang kita tawarin? Kurasi akan memberikan Kurasi sekarang bekerja sama MMTV. Jadi Wah, karyanya bisa keren nanti dong. dibantu dipromosikan. Itu satu. Teman-teman Kurasi ini kan berangkat dari event organizer juga. Kebanyakan mereka buat panggung. Mereka tuh buat panggung sering. Jadi kita bisa memberikan untuk event-event tertentu supaya main di Jakarta. Oh. Kan dia Berarti biasanya ada Jakarta. kesempatan dikasih kesempatan Yes, itu ya. yes. Oh. Kurasi. Terus yang ketiga, Kurasi musik punya rekanan dengan PH-PH di Jakarta. Oke. Berarti Cara teknisnya aku nggak bisa jelasin, tapi punya rekanan PH-PH di Jakarta. Itu materi-materi yang dia ada di Kurasi kita akan sodorin tuh. oh berarti ada kesempatan lagu kita dipakai Di buat film, sinetron misalkan. sinetron, film. Oh bisa gitu ya? Yes. Itu yang menawarkan dari Kurasi. Kurasi Yes. publisher tadi ya? Iya. Oh. Kan relasinya yang di promo. sana Berarti berarti. kita nggak perlu capek-capek. Iya. Pak, ini saya punya lagu Pak. Nggak perlu lagi. Zaman dulu kan gitu kira. Iya. Zaman dulu kita Zaman dulu itu kan kayak gitu. Oh, teman-teman. Ada orang dalamnya lah. Iya. Itulah, Ini orang teman-teman dalam. ini kalau musisi terutama di daerah Kaltim ini penting banget ini, ya. Jadi kalau misalnya bikin lagu, ya kan, apalagi sudah sering tampil, Yes. punya YouTube sendiri, apa sendiri, Tuh. ya mungkin harus mendaftar ya, mendaftar ya, bisa. Yes. Didaftarkan. Buka aja di Kurasi musik. Oh iya, di Kurasi. Musik. Kurasi ini penting banget ini karena jadi security-nya kita, jadi security-nya lagu kita itu biar terjaga, nggak akan diceplak atau Yes. diambil sama orang lain. Ini penting banget sebenarnya. Pernah dengar nggak DJ Gagak? Siapa? DJ Gagak. DJ DJ Gagak itu loh yang Hah? ada yang anta Ada. ya gitu-gitu kan. Itu kan kemarin sempat ada kasus kan. Dengar gitu. Dengar-dengar. Ya, karena untuk bagian komersil lagu itu. Karena kan lagu itu kan di remake ulang kan, ditambahin direkomposisi ulang lah, Betul. ditambahin udah Gagak. Nah, itu kan sedikit bermasalah itu. Ketika lagu itu udah tenar, baru yang punya lagu baru. Itu lagu saya klaimnya. Oh. Tapi kamu ada publisher Alam enggak? Wah, alat gitu. Iya. Alat gitu. Kalau misalnya dari awal sudah ada yang ngurusin itu, ada publishernya. Dari awal udah disikat publisher. Salam dulu dong, nih ada Kurasi Musik Indonesia loh lagi nonton ini. Halo, Pak. Sebenarnya masalahnya kasus begitu udah sering ya sebenarnya di Indonesia ya. Banyak ya. Iya. Contohnya kayak Iyeth Bustami dulu ya. Ada lagu yang ngetop dia itu, kita nggak usah sebutin. Begitu juga belum ngetop, nggak diakui. Baca di Udah beritanya, begitu ngetop. begitu ngetop itu lagu saya gitu kan. Yes. Gitu. Waduh, banyak sih sebenarnya. Nah, itulah fungsinya publisher ya sebenarnya di situ ya. Fungsi Melindungi penting mereka. publisher tuh di situ. ternyata. Mereka melindungi segala lini. Iya. Segala lini Iya. dilindungi dan juga membantu untuk promonya. Misalkan di sana ada panggung ya. Iya. Panggung di sana. Ada slot pasti udahlah Oh, gitu ya. terus kemudian juga bisa dimasukkan ke PH. PH tadi. Jadi ada kesempatan mungkin lagu-lagu kita dipakai buat film atau itu. Lu juga, Lek? juga punya rekanan MMTV. Oh kita sampai ke TV ya. Oh iya. penting Ditayangin banget. nanti lagu-lagu. Sayang banget teman-teman terutama di daerah Kaltim ini yang suka bikin lagu. Banyak sebenarnya, cuman Iya, nggak. saya yakin banyak banget. Saya juga sering dengar itu entah di YouTube atau di Facebook. sosmed, di Facebook di mana. Lagunya bagus-bagus dan sayang banget loh kalau misalkan nggak sampai cuan ya kan? Iya dong, Oh. harus cuan dong. Cuan. Aku dong, mau nanya nih, cuan. emang- Sebentar, cuan itu apa? Aku Untung. Nah. Hah? Iya, segala kegiatan yang menghasilkan duit lah. Cuan namanya. Sip. Itu makanya ini kita nih cepatan lahir. Iya, Ya itu maksudnya yang kekinian lah. Cuan itu maksudnya ada uangnya enggak gitu. Oh, bahasa kekinian. Ya. Ya, sih artinya kan ini salah satu Ya. jawaban ya buat teman-teman yang punya sebenarnya sebelum bilang Mas Yudi tadi benar ya. Yes. Banyak lagunya diciptain banyak nih. Hmm. Tapi nggak kena publisher, nggak kenal dia. Dia nggak publish sendiri aja lewat YouTube gitu kan. Akhirnya kan mentah sampai situ saja gitu loh. Iya. Hak ciptanya dia itu nggak terlindungi. Iya. Gitu loh, Sementara- nggak terlindungi. Sementara padahal dia bisa ngasih panggung. Benar, segala, kan, gitu loh. kan. Nah disinilah
adanya kita buat konten ini ya, buat teman-teman juga musisi Kaltim, Balikpapan terutama biar ngerti apa sih fungsi publisher itu, perbedaan publisher dan agregator tuh apa, Nah. gitu. Dengan kita nge-publish sendiri itu apa sih cuannya, gitu kan? Nah Yes. di situ loh, kan orang mungkin hak cipta itu satu terkenal, yang kedua cuan pasti udah, Yes. nggak ada lain udah, gitu loh. Nah Yang di sini diinginkan sudah pasti ada, itu. di sini sudah ada nih, jawabannya udah ada pasti udah. Karena aku lihat ya, musisi lagu-lagu lah atau band-band musisi daerah-daerah ini kayak Balikpapan deh misalnya gitu. Lagunya bagus-bagus loh, Bang. Betul, Bagus. betul, Bagus-bagus satu. setuju. Tapi mereka itu kadang-kadang tuh mentok atau stuck di promosinya. Betul. Mereka itu nggak bisa, kadang-kadang mereka tuh nggak punya duit terlalu banyak, nggak Iya. punya duit terlalu banyak untuk promosi Betul. kemana lagunya itu gitu. Betul. Mengharapkan viral kan nggak semuanya lagu itu bisa viral. Iya betul. Jadi, nah salah satunya bekerja sama publisher ini kita akan membantu promosikan itu juga untuk bisa Berarti lebih dikenal. kesempatan Iya. lebih terbuka. Iya, ya. karena kan Tapi- exposure. Kesempatan lebih terbuka. Tapi Lek, kembali lagi sudah lah mau kita buat lagu apa segala macam. Nah sekarang kayaknya kan memang harus ke publisher, kayaknya udah sip nih, ya kan? Apalagi zaman sekarang kayak zaman dulu, kalau kita bikin lagu kita harus ke studio, harus sewa studio, harus ini segala macam. Kalau sekarang kan Banyak. contohnya bapak ini nih, bapak ini punya studio sendiri kan gitu kan? Zaman sekarang Ya kan? Oh, recording maksudnya Recording gitu. sendiri, Oh, apa iya. sendiri, apa segala. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kalau masuk ke publisher itu kira-kira biayanya besar nggak sih? 0 rupiah. Hah? 0 rupiah. Rp0. 0 rupiah. Daftar Kalau- Rp0. Kalau band itu sudah Punya nama, eh, punya masa. enggak, Atau- band itu sudah mendaftarkan digital platformnya sendiri. Ya, maksudnya sudah punya agregator sendiri. Dia udah mengagregatorkan lagunya gitu loh, Ya. mengdistribusikan lagunya gitu loh. Ke YouTube maksudnya gitu. Iya, karena kan biayanya juga murah nih sekarang agregator, paling 100.000 juga bisa. Misalnya contoh Iya, ya, iya, aku betul, band, terus butuh agregator nih, cuma 100.000 satu lagu, terus juga upload di YouTube dan lain-lain. Nah, baru kita rekanan sama musik publisher, kita 0 rupiah. Tapi kalau nggak ada gitu, nggak ada rekanan gitu gimana, Lek? Belum nggak ada agregatornya, gimana gitu? Nanti kita bisa bantu. Oh, Nanti gitu kita ya? bisa bantu. Nanti Nah, bisa diarahkan lah dulu ya. setiap itu kan nanti agreementnya kita akan menyesuaikan gitu. Oh. Betul. Karena kita lihat juga ketika band sudah mendistribusikan lagunya ke platform, sudah punya video klip, itu kan mereka kan bisa dibilang kan produksi independen nih. Nah, tinggal tugasnya musik publisher menutupinya kekurangan-kekurangan yang belum dilakukan band itu gitu. Makanya kita bisa bilang 0 rupiah. Seperti itu. Nanti agreement detailnya nanti pasti akan dibahas antar rekanan. Ya, seandainya gitu Para ya. pihak lah. Wah, dia Ayo, mulai nih ya, ya kan. seandainya. Ah, Nggak usah pakai agregator nih. punya Sebelum ke studio situ ya, gini, sebelum ke situ ya. Ini yang di asli di lapangan. Heeh. Oh, berarti lah kayak gitu kita berbagi keuntungan. Iya iyalah. Pastilah, itu kan Iya dong. sudah hukum alam udah Iya, itu. iyalah. Iya. Tapi Oh lah. tapi Bang, Heeh. yang di sini nggak mau kayak gitu. Berarti aku bilang, gaya banget ya. Udah mau, maksudnya band-band terkenal aja mereka itu kerjasamanya sama publishernya. Ya, nggak perlu kita buka ya. Kita Kadang-kadang nggak perlu kita label buka. dan lain gitu. Kadang kan Ah. dia cuma nggak mau. Kalau aku Lagu lebih gua cenderung, tapi kalau aku sih lebih cenderung mereka nggak semuanya paham tentang itu gitu loh. Iya. Jadi satu mungkin ini pasti bayar lagi kan gitu kan. iya. Padahal coba 0 rupiah kan gitu. Ya, kalau untuk Jadi ya. nggak usah khawatir sebenarnya masalah diterima atau nggak diterimanya lagu dia nanti aja dulu. Yang penting itu memangnya ada bisa nggak diterima tuh? Bisa. Bisa ya kan, kriteria kan tadi. ada kriteria. Karena kan kita lihat Oh iya, juga. kriteria Ya, tadi tapi ya. ya paling nggak dia tahu dulu nih, ketemu dulu dengan publisher. Oke, ini lagu ini kira-kira gimana gitu. Iya. Karena Misalnya kan contoh nggak bayar. gini, daftar nih, ternyata lagunya kita dengerin ada fals. Ya. Oke. Jujur aja kita bantu nge-push lagu itu supaya Agak susah. Supaya cuan itu tadi. Iya. Balik lagi ke cuan sekarang. misalnya kayak cuan, misalnya kayak mau ke cuan, mau kemana-mana, mau daftarin ke publisher, ke PH-PH kayak gitu. Kalau misalnya barangnya produksinya nggak maksimal kan kita juga nggak bisa gitu kan. Tapi ditawarkan nggak lah kira-kira? Kamu reproduksi deh.
karena ada celah di sini, ada kejanggalan di sini, Nah, ini kalau ada yang yang- baru kita terima. Ada yang Kira-kira gitu bertanya, tapi sudah dijawab tadi. Is. Hah? apa tadi aku udah Gini, fokus. gini. Bahaya nih namanya saya. Ntar dulu, jawab. ntar dulu. Pokoknya gini kan, kita terima satu bahan ya, Ya, lagu oke. ya. Ntar. Band daftarin nih. Band daftar nih ya. Yes. Oke. Artinya kan bukan hanya band saja ya, Iya. solis juga bisa ya kan. Iya. Nah, Oke. gitu kan. Ntar, begitu lihat musik oke, Iya. Oke. warna suara oke, hanya fals sedikit nih, gitu kan? Karena nggak dicuning. Iya. Ya, karena nggak dicuning. Iya, iya. Kira-kira publisher kasih arahan nggak? Gua bakal terima lu nih, tapi lu tuning dulu deh tuh. Benerin Pakai dulu apa? deh. Iya dong, pasti. Autotune terserah sembarangan. Kita Pasti kita gitu ngasih ya? tahu dong. Kamu kurangnya tuh di sini. Benerin dulu deh. Nggak ditolak langsung, nggak. Oh iya. Nggak gitu kan? Berarti bagus dong. Berarti bagus. Ya makanya aku bilang tadi. Heeh. Artinya pemusik itu mulai sekarang jangan khawatir untuk ke publisher. Iya. Kalau memang punya karya, ya pergi Iya, ke maksudnya sekarang ini kita udah kayak ngobrol itu udah langsung mentah-mentah materi yang kita terima terus kita Buang sampah, Enggak, besok-besok. kita kan diskusi lah maksudnya Iya, kayak itu sip. karyaku ini sejauh mana sih Betul. di pandangan teman-teman publisher, apa sih yang kurangnya dan Nah, Jadi tanya Yud, siapa Yud? Lek. Ini saya dari tadi buka gini supaya ada kalau ada teman-teman ada yang mau nanya. Ya, Boleh. Ini jangan kita terus nanya. pertanyaannya pertama, berapa biaya jika mendaftar lagu di Kurasi Publisher? Sudah dijawab tadi. 0 rupiah. Asal Ya. Ya. Tapi harus ada kriteria-kriterianya. Ya, kemudian boleh nanya nggak sih penonton? Boleh, Bro. Silahkan. Boleh. Boleh nanya. Boleh, Insya Allah geng. akan dijawab. Jadi, sesuai kapasitasnya. sesuai kapasitasnya katanya. Artinya gini, tidak lepas dari tema ya, Mas Alek ya. Artinya gitu kan. Nah, Om. Yang Oh, ketiga, iya. Lek. Om Alek. Ada pertanyaan yang ketiga, Lek. Musik blast dengan Kurasi sama atau beda? Beda dong. Oh, beda ya? Mereka kan agregator. Oh, dia musik Kalau blast kita- itu kalau Mas Kurasi Alek kan yang jawab, agregator. aku aja yang jawab tuh. Kalau saya kan dari kurasi itu sebagai dari publisher. Oke. Lah itu, Lek, daftarnya gimana? Kenapa? Caranya daftarnya gimana? Buka di BPJS kurasi kan, apa musik. Oh, online. Ada di Ada berarti. Oh, iya, daftar seperti gitu. Oke. Oh, Satu nanti lagi. ditayangin kalian kesini lagi ya, kalau mau anu Ah, ya. iya, nanti. Bisa di anu. Bisa buka di kurasi. Buka di Kurasi musik. Paling nggak nanti di endingnya lah kita taruh ya. Ya. Oh, di Nanti endingnya di kita di link kan. musik. taruh. Buka di kurasi musik publisher. Terus lihat partnernya. Ya, Nanti setiap daerah itu ada. Kayak paling aku- nggak kayak mereka aku- tahu lah kayak- knowledge produknya kurasi Kayak ini, aku dari gitu. Kalimantan nih, dari Kalimantan. Jadi aku fokusnya cari talent-talent di Kalimantan nih. Kalimantan atau Kaltim? Base semua. Kalau Tapi Kalimantan. base-nya aku di Balikpapan. Biasanya di Balikpapan. Alek, ini orangnya. Coba. Nanti di Coba. Bogor ada, di Bogor ada, Jogja ada Ya, juga. ya. Oh, beda-beda. Ada Tapi juga. khusus Kalimantan Alek ya? Yes. Alamsyah. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Oke, berarti beruntung banget kita bisa kenal dengan Nah, Om ini. Bentar. Aku nanya dulu. Ini kan dari Serikat Musik Indonesia, dari Papri iya, dan iya. lain-lain. Anggotanya kan banyak nih. banyak. Ya. Banyak. Oh, berarti aman aku ya. Aku nggak ditanya ini. Praktisi. Aman aku. Banyak. Aku praktisi musik aman. Makanya kamu judulnya salah ini. Dari semi. Tapi sebenarnya dia kan pegiat musik yang di studio kan gitu kan. Yes. Mestinya rekanannya banyak kan gitu. Iya, jadi gini, jadi semua terhubung. Jadi misalnya gini, tugasnya kan sederhananya organisasi besar ini yang kanan kiri saya ini mengarahkan ketika teman-teman keanggotanya itu punya karya itu diarahkan produksi yang baik itu seperti apa sih, ada Bang Ya. Osman tuh makanya kadang-kadang musisi sekarang ini mereka itu pelit banget ngeluarin duit untuk produksian. Iya. Karena soundcard murah, mixing sendiri, Iya, kadang-kadang gitu. mixing Ya, sendiri. kamu nyindir aku. Dia silakan. Kamu nyindir aku nih. Silahkan Itu itu kan, kerjaan yang tapi itu kan sebatas demo. Betul. Tapi kalau sudah yang sifatnya komersil harus nggak serius. bisa. Ya. Karena kalau mixing aja harus Lain detail dong. loh. Aku Iya. kan cuma koper-koper. Contoh ya. Hmm. Lagunya kadang-kadang itu secara DSS-nya itu nggak dihilangin. Karena setiap vokal tuh kan ada sibilans tuh. Nah, Ya. Itu kalau diputar di TV Bisa itu lah. pecah semua speakernya di seluruh Indonesia itu Kasian ya. gimana-mana. Iya. Kasihan banget. Untung Contoh aku kayak bukan gitu. pencipta. Nah, engineer itu lah yang tugasnya Makanya, Cok. kayak gitu-gitu. Makanya, Cok, kalau apa-apa itu
keluar duit sedikit nggak apa-apa, yang penting Yes. kualitasnya oke. Gitu. Iya. Biar Jangan bisa- pakai yang itu punya, aku udah sebut ya. Yang Iya. Yang jangan tadi itu, jangan pakai jangan- alat Enggak, lu bukan. yang- Jangan yang tadi itu loh, yang kayak tadi itu loh. Aku yang diserang. Bukan, kalau aku kan masih cek ombak aja nih, cek ombak pakai yang minimalis dan cover juga sih masih ya. Nah, ini mumpung ini ada SMI sama Papri nih. Nah, Kita balik tanya nih sekarang. sebenarnya gini, kalau di SMI sendiri sebenarnya malah kita aku ditakoi. di SMI sendiri sebenarnya sudah kita bahas di program Diksi tahun lalu. Kebetulan Bapak ini selain musisi juga wakil ketua saya, Yes. ya kan. Kita ada Diksi juga sih, Diksi maraton yang bakal kita jalankan Tanya dong aku lagi. di bulan depan. Yes. Nah, membahasnya sebenarnya tentang macam-macam ya, termasuk agregator, termasuk juga publisher. Komplit Cuman ya komplit. Cuman masalahnya sekarang waktu itu mungkin ya karena ini kan lingkupnya kan nasional. Betul, keroyokan jadinya. Keroyokan. Oh. Jadi, nah gimana ini yang dengan daerah? Nah ini alhamdulillah banget adanya Om ini kan, Om Alek ini. Jadi Bisa tercover lah. Ya bisa tercover gitu loh. Yes. Yang di daerah. Ya alhamdulillah. Pertama Apalagi kan di sini juga. Sebenarnya Semi sama Papri itu satu DNA, gitu loh. Satu DNA kita satu induk Semang gitu. Sama-sama pendirinya juga Iya. hampir sama, gitu. Kalau kondisinya kayak gini kan kita bisa rekanan nih Bisa. secara relasi lah. Mungkin secara tidak tertulis, mungkin misalnya kayak teman-teman dari SMI kan nih banyak nih anggotanya ratusan, dari Papri ratusan. Kita bantu kalau mereka butuh agregator kita bisa bantu, butuh publisher kita siap. Kita kan kasih pilihan. Nanti kan tetap yang menentukan dari pencipta lagu itu sendiri. Betul. Apalagi kalau selain dibantu, terus dari organisasinya juga punya studio sendiri misalkan, terus ada ahlinya yang bisa mengarahkan supaya jadi bagus, supaya persyaratan untuk publisher tadi bisa langsung diterima gitu, wah lebih keren lagi. Dia sih. Bisa lebih cepat prosesnya gitu. Yes. Kan setelah bikin lagu terus recording, terus nanti ada yang fals mungkin atau yang apa kan nanti agak lama prosesnya tuh. Yes. Tapi kalau misalkan punya studio sendiri, terus ada orang yang mengarahkan, yang ahlinya ya, nanti bisa biar cepat prosesnya gitu, sehingga keberhasilannya itu bisa lebih cepat. Bener. Gitu. Selain Ya, dari alhamdulillah. selain kurasi kan aku juga dari Buddha Studio Live juga kan. Iya iya. Juga yang ngurusin untuk produksian lagu. Produksian lagu. Jadi kalau misalnya untuk sharing masalah karya juga bisa, untuk masalah teknis ya, untuk Masalah produksi. teknis. Dia ya santai lah, slow lah. Iya iya. Yang paling tidak ngobrol dong gitu dong. Yang penting jangan so tau deh, yang penting ngobrol aja deh gitu deh. Misalnya kayak tiba-tiba langsung ngelakuin ini, tapi ternyata sudah terlalu jauh, mau ngulang lagi itu kayaknya terlalu jauh. Contoh misalnya dia produksi satu album nih gitu, misalnya gitu kan. Terus ternyata lagunya itu banyak kurangnya, kayak mixingannya terutama, mixingan mastering. Kalau dia mau ngulang kan jauh banget nih, Iya, jauh banget itu. biayanya gede lagi. Mending ngobrol deh seperti apa, seperti itu. Nah, Lek, selain kamu ada lagi nggak? Kan tadi kan dibilang, oh untuk wilayah Kalimantan ada saya ini dari, Di papan. ya mungkin ada lagi temanmu atau siapa yang di daerah? Rekananmu yang Ada di Jogja. Oh di Jogja. Saya Oh enggak, untuk Kalimantan enggak ada memang. Kamu. Kalimantan ada dua. Ada Saya dua. sama Pak Rudi, Eko sama Rudi. Oh, baik ke Sebarudi itu. Kayaknya boleh juga. Kenal kita- saya, Lek. Ya kayaknya kenal tuh. Oh, iya. Yes, karena Iya. juga. Kayaknya bisa kita panggil kayaknya kalau Dia kita panggil aja. Kalau ketemu saya dulu tuh pada cerita-cerita tentang ini. Kita panggil dadakan aja kalau nggak pakai light WA enggak. Kalau orangnya mau lah ya. Gawat. Jadi gitu, alhamdulillah ya teman-teman kalau apa namanya habis bikin lagu terus kiranya bagus sudah yakin ya kan bisa nanti menghubungi daftar ya terus Lewat online. lah itu langsung ada balasan like misal ada koreksi apa semua itu kan persyaratannya kan tadi Ya ada- hari kerja dong. Hah? Hari kerja. Hari kerja ya? Kita kan weekend juga cuan juga. Maksudnya kadang-kadang kita sebagai event organizer ini kadang-kadang cuan kita kan di weekend. Oh iya Event sih. dan lain-lain seperti itu. Betul, betul. Ya mudah-mudahan nanti setelah acara ini terus teman-teman yang belum tahu akhirnya Betul. sudah tahu nanti akhirnya langsung cepet
Wah nanti tiba-tiba kita ngelihat teman kita muncul di TV ya kan, tuh di mana Pentingnya ikut organisasi kan kayak gitu. Ada Papri, ada SMI. Ketika mau ngelangkah sesuatu itu tinggal tanya organisasinya kan, pasti organisasi itu mengarahkan kan. Iya betul. Ketika organisasi itu punya rekanan banyak-banyak kan, musisi itu kan mudah banget. Sayang kalau misalnya musisi atau band mereka independen tapi nggak maksimalin ini ada organisasi banyak, padahal setiap organisasi itu punya benefit masing-masing. Tapi aku nggak tahu SMI itu apa sama Papri itu menawarkan apa aja itu gitu kan kita nggak tahu. Dari sini dulu Cerita lah. dikit dong. Oke, kalau ini iya kan. kalau SMI itu sebetulnya kan Iya. kita kan juga berdiri dari perlindungan hukum, perlindungan hukum buat musisi-musisi juga sih. Ya kurang lebih sih sama Papri, cuman bedanya ini kan bentuknya serikat gitu loh. Jadi kalau Papri lebih sedikit detail ya, karena dia pencipta, penyanyi ya, pencipta lagu. Persatuan pencipta lagu. Kalau kita serikat, Artis yang kita bentuk itu dari sebelumnya kan atas ngobrol sama musisi-musisi daerah. Daerah ini bukan hanya Kalimantan Timur sebenarnya. Kita ada waktu itu ada tujuh provinsi. 7 provinsi, kemudian dari 7 provinsi ini kita bentuk ini, memperakasai untuk berdirinya federasi. Yes. Gitu loh. Federasi yang mana sekarang ini sudah tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi, ada Jogja, ada ini. Yang kalau yang dulu ada Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Yes. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sama Banten. Sekarang sudah masuk DKI sama Jogja. kalau nggak salah ya. Yes. Ya. Jadi kita, pada dasarnya sih sama, kita untuk perlindungan musisi juga, musisi biar berkeadilan deh gitu kan. Yes. Memang kan sekarang profesi musik ini tidak hanya hobi tapi sudah jadi profesi. Yes, Gitu betul. loh, sama kayak profesi dokter, sama kayak profesi yang lain-lainnya Betul. gitu. Betul, Makanya ada sertifikat segala macam. Nah, kira-kira seperti itulah kalau dari SMI itu. Nah, yang saya mau tanyakan itu sekarang gini, itu publisher ya, publisher. Kalau misalnya gini, Osman yang cover bagus, dia beli, dia izin sama yang punya lagu, Iya. dia toh, Yes. dia beli sama yang punya lagu, terus dia cover dan bagus. Iya. Kira-kira Haknya apa aja? haknya itu nggak masukku ke publisher juga kah? Yang pasti secara etiknya ketika ada yang mau cover orang dia akan minta izin nih. Ya. Nanti kan ada agreementnya lagi. Betul. Betul. Berapa biayanya Oke. dan lain-lain. Ketika itu untung berapa sharingnya. Pasti nanti akan ke musisi pencipta lagu itu juga ujungnya. Nah, kita nggak perlu publisher lagi berarti yang mengcover itu. Bang Osman, Ya. Namanya aku nih cover. Ya. karyanya Bang Yudi. Betul. Ya. Karya Bang Yudi, Bang Osman mau cover, aku publisher. Ya. Bang Osman izinnya ke aku, bukan ke Bang Yudi kan. Oke. Karena kan aku pegang publishernya nih. Kita deal-dealan kontrak nih. Mm-mm. Ada syaratnya nih, harganya sekian dan yang lain-lain gitu. Ini penciptanya. Begitu lagu ini cuan, lagu ini cuan, Kesana juga tetap. tetap ke sana itu. Jadi dia walaupun dia tidur duitnya ngalir. Oh, enak banget kamu. Kerja lagi. Enak banget kamu. Bro. Kita nggak usah kerja lagi, habis bikin lagu. Begitu lagu tuh kita Yes. masuk, kita produksi, masuk studio, mixing dan lain sebagainya udah oke, bagus, publisher. Nah, jadi musisi Santai. ketika garap lagu itu sudah didistribusikan, sudah punya publisher, sudah fokus manggung, Betul. fokus iklan dengan macam-macamnya, terus juga promosi juga, terus band tuh buat lagu lagi, buat album kedua, buat album ketiga. Administrasi yang ribet kayak gitu itu kayak Maksudnya kompleks publisher? gitu. Cok, Udah publisher semua. prosesnya itu lebih dipermudah. Kalau zaman dulu kita habis bikin lagu, bikin contoh lagu, masuk ke produser itu antri. Iya. Antri Itu kan, yang tadi mau ku Ini- bilang. Iya, ini Kamu belum lahir itu. Mau tau udah sekarang. Ini Kamu belum lahir. ABC itu kita paling bawah. Iya. Iya kalau didengar kalau Iya. ya orang- Mau tau nggak om ini mau tau nggak yang sekarang ini terjadi? Ah. Jadi musisi itu ya sekarang ya, Ah. dia yang pencipta lagu,
Oke. Dia yang produksi sendiri, dia Betul. yang rekaman juga, Betul. dia yang rekaman juga, Betul. dia yang mendistribusikan juga. Ya sekarang nih dia juga yang mendistribusikan, Oke. dia juga yang beli, Ya, dia juga yang dengar. Jadi dari produksi awal sampai akhir dia semua. Kalau yang sekarang, gitu. kalau dulu kan mereka tuh ketika promosi ada yang ngerjain nih, Ya. ini ada yang kerjain. Kalau sekarang musisi kebanyakan sih seperti itu. Iya, jadi kalau dulu tuh Wah. tergantung ada duit kita bisa Yes. untuk publikasi aja, untuk apa namanya promo harus butuh biaya. Iya, Produksi harus butuh biaya kan karena studio Yang dulu kan biasanya dulu gini, kalau sama produser tuh, kamu mau apa? Mau ini mau beli apa? Bukan mau beli apa sih namanya tuh ya? Kalau kita bilang kan mau beli putus kah? Mau beli gitu. Oke, kalau mau ngambil untungnya dari sini, oke saya yang biayain dia bilang. Tapi kalau kamu mau ini ya kamu biayain sekian kan gitu. Iya, Kan dulu itu gitu. masuk antrian dong. Masuk Antrian pula. Bawa nanti didengerin. Kalau mereka kan ada bagian yang seleksi itu kan. Zaman dulu itu production mahal. Mahal. Mereka itu studio satu shift aja sudah berapa? Kamu bisa bahkan dulu yang sebelum DAW yang mereka masih pita itu kan mereka itu Hebat loh, anak ini. nyewa studio itu bisa sampai dia bisa tahu. sampai Dia aja belum lahir waktu itu. sampai 38 shift. Enggak dulu cek jangan terusin gini. Iya kan? Kamu kok bisa tahu kalau kamu kan waktu itu belum lahir. Iya. Gini loh. dengerin YouTube. Belum lahir kok udah tahu. Kok bisa tahu itu loh? Aku nyampein apa yang para senior ngomong misalnya di YouTube, Oh, iya. influencer. Contoh kayak misalnya ada Arsonika buat Om Agus Hardiman. Seperti itu kan mereka baru ngobrol sama Ari Renaldi dari Arus Studio Bandung. Mereka kan pelaku engineer dari tahun 80 90-an tuh. Zaman kaset. Mereka sharing kayak gitu-gitu kan info itu kan bisa sampai nih. Apalagi mereka pelaku semua. Ngobrol ya, cerita-cerita Iya. terus akhirnya Aku juga dengerin juga kan obrolan teman-teman yang di sana itu seperti apa. Sekarang dengan studio rental rekaman satu shift aja minta 2 lagu ya. Engineer wah, 2 lagu. Apa gimana? 2 lagu satu shift, Iya. 2 lagu ya. satu shift 2 lagu Iya. pendek banget coy. Kalau misalnya main live bisa lah ya, tapi ini satu-satu, tracknya satu-satu, dua Iya, lagu. zaman ya. dulu gitu. 2 lagu. Bapak belur gitu. Bawa belur mepet-mepet. Iya. Ya, dulu kalau banyak duit. Yang dulu kalau kita banyak duit nggak masalah. Iya. Ya Kalau dulu satu produksi itu lagu, malah kalau dibilang kalau 5 direkam shift. ukuran 4 Ya. pita 4 in sekian, 2 in sekian tuh. Tuh Yes. kalau mau dulu saya sempat ngelakuin kan situ. Berarti sudah anu ya. ngeri. Sudah eranya sudah beda ya sekarang. Beda Jauh, banget. Beda Makanya banget. makanya kemarin di Fesmi juga sempat kita bahas itu, dibahas dari awal lagi. Kalau zaman dulu orang ciptakan lagu katanya, habis itu nggak ada studio. Menawarkan kemana. Nggak, belum sampai situ. Belum menawarkan, nggak ada studio, bikin studio sendiri. Yes. Bikin ini studionya dulu apa segala macam, baru habis itu era berikutnya oke, studio sudah ada rental, kita bikin, tapi rental bayar. Ada rental. Terus promosi, wah pokoknya dibahas habis kemarin tuh di Diksi tahun lalu itu. Berarti gini, sekarang itu asal kita sendirian ya, misalkan kita sendiri atau berapa orang deh bisa nyipta lagu, umek-umek atau umek-umek sama Ngulik. Sibuk-sibuk. Sibuk sendiri. utak-utik di rumah Ya, sendiri, ya. tetek-tetek. Begitu hasilnya bagus, ya kan? Ya. Terus bisa ditampilkan di beberapa event gini, terus bikin dari sosmed kita tampil apa itu bisa ngetok loh ya langsung ya. Bisa. Langsung ya, enggak perlu kita daftar kayak dulu antrian diterima apa enggak, ini lagu kita gitu. Iya. Wah hebat sekarang. Berarti lebih simpel, lebih mudah, berarti kesempatan lebih terbuka. Kadang-kadang pertanyaan itu gini, yang simpelnya itu kalau mau gabung sama publisher itu atau misalnya kayak gini, itu kita di studio rekaman atau home recording nih kayak gitu. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Asal engineer-nya ngerti nggak cara makainya, Betul. cara produksiannya, gitu. Mereka ngerti nggak cara? Kalau nggak ngerti diajarin atau dibantu sama publisher untuk dibuatkan yang baru. Kalau produksian bandnya sendiri dong.
Tapi bisa nanti kita sharing informasi bahwa ini ada rekanan juga mungkin Iya. kita untuk daerah studio yang bagus. Ajak aku ya, kalau aku Ya gitu. tapi yang jelas gini. pelan tapi masuk dikit ya kan. Nah, tapi yang jelas gini. Pasti kita akan bantu misalnya yang pasti sih kalau musisi itu keluarin duit lah buat kalau kalian Oh, iya dong. terbatas ilmu, terbatas alat, keluarin duit lah buat studio-studio di Balikpapan. Karena mereka itu dibayar mahal itu kerjanya banyak satu. Terus kenapa dibayar mahal? Karena mereka belajarnya itu bukan setahun 2 tahun loh. Kadang-kadang ada 10 tahun Iya, kayak lama. gitu-gitu. Kadang-kadang asal rekaman aja tapi game stagingnya nggak diperhatiin kayak gitu. Itu masalah Betul. teknis banget ya gitu. Iya, belajarnya lama. Apalagi musisi-musisi itu belajarnya lama. Iya. Makanya dan nggak ada lulus-lulusnya. Iya. Menurut saya musisi itu nggak ada Nggak pernah lulus. Siapa yang pernah? Kamu main musik? Iya, kamu sudah lulus main musik. Loh, ya belum main masih sampai sekarang kan. Iya. Iya. Jadi nggak ada ini. Kadang-kadang gini ada temanku juga ngomong, "Lek, aku ada lagu nih, musiknya IDM. Tapi kok bassnya nggak ngangkat ya?" Iya, kamu Banter dikit yang lihat ngomongnya. Iya, Budek aku. dia bilang musiknya apa bassnya ini kok nggak terasa ya, maksudnya bassnya itu nggak keras ya, atau bahasanya nggak ngepans gitu kan. Bassnya nggak ngepans banget sih, atau istilahnya low end-nya. Ya karena MIDI mixingnya itu juga sembarangan gitu. Ya, istilahnya frekuensi range-nya itu tergulung lah macam-macam gitu. Ya makanya engineer itu kan sampai sedetail itu kan. Kalau engineer itu, kalau untuk yang mixing. Sebenarnya waktu sejam, 2 jam, 3 jam itu kalau ngobrol masalah gini ini nggak akan. Iya. Enggak. Kali berseri kan. Ini apa? Betul di otak Betul. saya sebenarnya ingin saya tanyakan karena teman-teman saya baca di sini banyak betul yang WA apa secara Iya. tadi kan tanya-tanya saya rasa wah Kayaknya ada episode kedua deh nih. Nggak, paling tidak beginilah Buat malam ini agak terjawab publisher itu Ya. apa sih Iya. kan gitu tuh. Minimal sudah Ada knowledge produknya udah nih publisher tuh ini loh mereka tahu udah gitu. Satu. Minimal mereka tahu. Kedua tahu loh ini ternyata biayanya nggak ada, Nah, 0 rupiah gitu dan bisa Fungsinya konsultasi. totalitas kan gitu Dan kan. jadi kesimpulannya bisa juga istilahnya jangan takut untuk ke publisher. Iya. Masalah bisa atau enggaknya jangan khawatir, itu nanti akan dikasih tahu kan gitu Nah, kan. artinya gini Sharing lah. artinya Di-share. gini, zaman dulu kalau mau ngetop itu tergantung produsernya milik grup yang mana Betul. itu dibiayain baru bisa top Betul. atau kamu bagus banget sehingga produser yang naksir kamu. Yes. Itu bisa top. Tapi zaman sekarang kita nggak perlu apa, cukup di publisher asal kita punya lagu bagus, rapi, kerjaannya apa musiknya bagus, selesai bisa gitu dan nggak perlu biaya besar. Kan gitu kan. Betul. Itu promo-promonya nanti mereka bantu ya. Di publisher akan dibantu. Asal bantu. Salah satu kita perkenalan dengan PHP itu kan termasuk promo juga. Besar kalau gitu aku daftar besok. Apa lagumu? Ya, aku dengerin Kan baru ya, rencana. Lagumu apa? sebagai partner aku harus dengerin dulu dong. Rencana. Mau daftar, Udah lah. buat aja belum. Itu harus daftarnya pakai nyodorin lagu gitu ya. Nanti ada formnya. Berarti Bisa aku daftar nanti. ada formnya. Lagunya nanti lah. Mungkin ada tim kreatif mau lihat itu. Ada yang Pertanyaan. nanya sih teman. Sebentar teman. Jangan susah-susah nanyanya. Aku juga jawabnya sesuai kapasitas. Tuh. Ini teman dari pertanyaan dari Mas siapa ini? Ada Mas Iswara, sama nggak dengan penarikan royalti kah? Penarikan royalti. Iya, penarikan royalti sama nggak? Nah itu nanti. Kemudian ada lagi, kalau ada yang nanya tentang alamat publisher di Balikpapan agar penyanyi yang ingin konsultasi lebih mudah. Iya. Nah jadi jadi siapa tahu ada teman-teman Ya. dari Kaltim khususnya, bukan dari Balikpapan aja, dari Kalimantan, bahkan dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan apa, biar tahu alamatnya untuk konsultasi gitu lagi. Iya. Blok D5 nomor 1 lah masih sudah jelas. Kemudian itu tempatmu. kita bacakan dulu lah ya, bacain. bacakan aja nggak apa-apa ya. Iya. Bacain aja semua. Ya, aku baca-bacain dulu. Salah ya, Ya, kamu dia biar hebat. salah ya. Blok D5 nomor 1 salah ya. Dari Erna, kemudian dari akhirnya Abdillah. Berarti jika sudah mendaftarkan lagu di Musik Blast, kita tetap bisa mendaftarkan lagu ke kurasi, begitu ya kira-kira? Iya dong. Oh iya. Sangat Iya. bisa. Silakan. Benar. Kalau kalian Nah, punya makanya Biar dijawab. kalau kalian punya rekanan sama distributor Net Release, Music Blast, ada TuneCore, Banter dikit. ada Net Release juga ada Music Blast, ada TuneCore.
ya silakan, kan macam-macam agregator kan banyak di Indonesia. Ya, sedikit kayaknya ini kan lagi banyak yang nonton ya, mungkin ada yang tertinggal. Coba kamu jelaskan dulu perbedaan publisher dengan agregator. Ulangin sedikit, kayaknya banyak yang ya kan, gitu. Nanti kan ini kan bisa diputar ulang. Iya, silakan nonton ulang. Silahkan nanti teman-teman oke. yang belum sempat Oke. mendengar Dari tadi awal. atau kelewatan. Nanti kita share kok, kita share. di share nanti bisa diputar lagi. Iya. Tapi yang jelas ini penting banget. Banget, Bener. yes. banget Ini banget. Penting banget. Bisa kita lebih apa namanya lebih maju lagi. Ya, nanti kan ada bisa di-upload di akun YouTube-nya kamu lah ya. Bisa. Akun YouTube-nya Iya, iya. Alek, akun YouTube-nya Papri. Gimana? Papri, Gil? akun YouTube-nya SMI nanti Ah. diupload. Kemudian nih malah ada yang bilang begini, buat event cipta lagu musik lokal dong. Pasti banyak yang daftar. Ini Oh bisa, itu dasar. bisa dipikirkan itu. Bisa kita pikirkan. Nanti ya setelah situasi Itu kerjanya Papri itu. kita berdoa Kerja sama lah bersama-sama, nanti. semoga cepat berlalu, ya kan? Pandemi ini, insya Allah nanti akan kita pikirkan. Nah, kita Ya, rencanakan lomba dalam cipta agenda. lagu. Kebetulan saya kan jadi ini apa di bidang program. Nanti kita masukkan dalam salah Alek, satu pertanyaan terakhir buat dari saya. Jangkauannya publisher ini kan kalau dibilang tadi lumayan ya. Apakah sampai menjangkau di karaoke? Iya dong. Nah, Iya karaoke dong. ini kan orang itu dalam satu hari bisa 1000 kali nyanyi Banyak lagu banget. yang sama tuh. Iya dong. Heeh. Pasti dong. Itu kan Pas Berapa kali 700 itu ya? Iya. berapa kali itu juga. Terus kan polanya bagaimana untuk security-nya itu? Gitu. Untuk mendetek bahwasanya mamnya di karaoke nggak saya sebut ya. Ini lagu untuk tentang itu kan itu masalah teknisnya ya. Heeh, karena kan dia nggak ada di digital platform ya. Karena kan dia ditayang langsung gitu kan, langsung dinyanyikan. Betul. Nah, gimana kita Kalau ngedetek untuk itu? kalau untuk masalah teknisnya gitu aku nggak tahu kan. Yang pasti Tapi yang jelas security-nya ada lah ya. iya, yang pasti publisher akan tahu itu. Sampai ke situ ya Iya, pokoknya ya. Contohnya gini. Kalau yang karaoke itu kan mereka kan terdaftar secara perusahaan. Betul. Mereka terdaftar secara perusahaan dan mereka kan juga aktif tuh. Betul. Ketika mereka kegiatannya atau apa yang ditayangin atau apa. Ya pasti publisher juga tahu juga seperti itu. Tapi jangan salah loh, Lek. Karena di akun YouTube tuh banyak juga yang lagu-lagu itu yang -1. Iya. Iya, nggak semua kan mereka ngambil real, gitu kan? Dia bisa ngedownload dari situ. Nah itu gimana itu? Pasti tahu. Kalau lah di ya. YouTube -1 Banyak. kan ada tuh Banyak banget tuh. contoh kayak di inilah kayak Banyak isotop ozon. Ya. Tahu kan isotop ozon tuh kan? Betul. Isotop ozon Banyak tuh. yang RX berapa itu lah. RX8. Ya, Saya RX8. punya. Itu bisa -1 gitu. Iya. Ya kan? Vokalnya dihilangi. Iya. Tapi kalau itu kan bisa kena sama ini engine-nya agregator. Betul. Pasti kena. Pasti kena. Dari agregator aja udah bisa ngeklaim itu. Agregator ya. Apalagi Pak misalnya kayak 15 detik intronya ya udah ke-detect tuh sama Betul. engine-nya. Pasti. Kalau dia di-upload di platform. Iya, dari Tapi itu juga. Tapi kalau dia ngedownload, gitu kan ngedownload terus dia percaya aku punya itu RX8. Iya. Ya kan? Nah, Mari aku kita punya, kulik aku ya. punya RX8. Nah, entar jujur saja. Kita nggak bahas itu Enggak. original apa crack, kita nggak bahas itu. Ya, yang jelas kebutuhan. Kebutuhan. Ini kebutuhan artinya gini nah setelah kita menghilangkan suara itu, Yes. gitu kan? Kita kan bisa karaoke Lek di mana-mana Yes, Lek. diupload. Nggak diupload lah. Tapi gini, aku salah satu soundman di salah satu karaoke. Yes. Gitu. Oke. Nih Lagunya lagunya nih. Lagunya dipakai. Itu dipakai. Ya kena dong. Hah? Kena dong. Nah ya. Kena dong. Kalau nggak ketahuan, Ya itu kan lagu kita karena yang dipakai kan notasi lirik kan dari Iya sih. lagu Iya. itu. Security-nya nanti lah ada timnya lah ya. ada Nanti ya. strateginya. Kalau di-upload Lebih udah pasti teknis. kena, udah Iya. pasti kena, gua tahu tuh. Udah karena tahu. karena kapasitasku untuk masalah detail kayak masalah teknis kayak mechanical dan lain-lain kayak gitu bukan kapasitasku. Betul. Karena kan aku memang ngejangkaunya untuk pemahaman edukasi tentang kurasi nih, lingkupnya sampai sejauh mana. Tapi yang jelas jangkauannya sudah sampai karaoke tuh dijangkau udah Pasti, gitu udah. pasti, Oke. publisher pasti gitu. Pasti. Lek, Oke. teman-teman ini ada nanya tadi Lek, alamat di Balikpapan itu publisher di mana supaya bisa penyanyi itu konsultasi. Ini pasti ada banyak tertarik penyanyi-penyanyi
dari Papri, SMI atau komunitas musisi. Alamatnya tuh paling gampang buka aja. Alamatnya di Paling gampang tuh buka aja di Instagram. Yang paling nggak usah tadi ya, nggak di usah sini alamat yang datangin tempat deh. Di Jadi Instagram kan, aja. Kenapa? Instagramnya tadi ada di sini tadi kan Ada, ditayanginnya. misalnya buka Buddha Studio Live Balikpapan atau enggak buka Iya. Instagramku ALFSTTT gitu kan. nanti teman-teman yang pengen tahu alamatnya DM aja, untuk konsultasi, santai aja, bro. DM, santai aja bisa. Semua banyak sekarang era digital, nggak perlu datang ke rumah pun bisa konsultasi. Iya, Aman. kita Oh, satu lagi nih. apalagi sekarang kan harus jaga jarak ya, WA aja, santai aja. Nah gini nih, kalau kita sih saya nanyanya ya untuk kita ini harapannya sih sebenarnya setelah kita mengenal publisher nih, harapannya ke depannya bagaimana ini, ya kan gitu kan? Harapan ke depannya kan, anggap sajalah mereka teman-teman ini udah mengerti makna arti fungsi publisher itu. Nah harapan dari kita ini kan seperti aku praktisi musik. Nah Ucok dari organisasi Serikat Musisi Indonesia, Yudi dari Papri, DPD Papri Kaltim. Nah harapannya ke depannya bagaimana nih dari kita? Kalau Ya, setelah saya teman-teman mengetahui ini semua nih. jadi gini, kalau saya sebagai manusia sebaik-baik manusia itu kan adalah yang berguna ya, Betul. bermanfaat bagi orang lain. Ya mudah-mudahan dengan podcast seperti ini informasi lumayan penting dan sangat penting buat saya, bagi saya, dan saya yakin banget ini dari teman-teman yang belum mengerti tadinya, ini sangat bermanfaat banget. Betul. Bisa membantu teman-teman yang tadinya nggak ngerti, tadinya teman-teman kan banyak ini yang punya talenta bagus tapi nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi dengan adanya informasi seperti ini mudah-mudahan bisa berkembang lebih maju gitu. Itu namanya bermanfaat. Mudah-mudahan banyak yang dengar, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman musisi, pencipta lagu atau penyanyi atau grup band atau apa sajalah yang nanti bisa dimasukkan, didaftarkan di publisher. Ya. Sehingga ya itulah, mudah-mudahan nanti saya juga selain daripada podcast ini, nanti saya juga nanti buat teman-teman dari Papri, anggota Papri, baik itu di kota-kota baik DPC. di DPD, DPC di daerah-daerah mungkin belum sempat dengar, misalkan nanti kita bisa kasih berbagi info supaya ada kesempatan gitu loh. Jadi nggak kan banyak ini talent begitu bagus nggak jadi apa-apa juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga, kita nggak punya modal buat recording misalnya, atau kita nggak punya modal untuk supaya tampil di TV atau tampil di mana, kita nggak punya modal. Sekarang nggak pakai gitu, sekarang bisa walaupun kamu nggak punya modal tapi kamu talentamu bagus, nyanyimu bagus, atau kamu punya grup bandmu bagus, atau lagu ciptaanmu bagus, nanti dibantu ya dari publisher juga bisa membantu gimana mengarahkan. Betul. Insya Allah bisa sukses. Ya. Itu harapannya ke depan. Ya. Aku lah ya, lanjut ya aku ya. Ya. Masing-masing lah dari kita lah. Harapanku buat teman-teman musisi terutama solo atau band, dari awal produksinya yang bagus, dari rekamannya, dari lirik-liriknya diperhatiin, diperhatiin juga komersilnya. Kalau misalnya lagu ini pengen cuan banget ya tinggal dilihat pasar yang sekarang banyak kemana, diperhatiin produksinya, dari visual, audionya, konsentrasi, terus juga lebih aktif lagi, tanya organisasinya, terus juga kalau misalnya kita cocok dengan kurasi dan sesuai kriteria, kenapa enggak kan gitu. Dan harapanku memang musisi daerah itu harus bisa makmur. Betul. Tuh. Ya. Setuju. Kalau dari aku ya itu aja yang tadi aku bilang. Jadi sekarang ini nggak usah tetap mengedepankan kualitas dan segala macamnya. Nggak usah khawatir lagi, karena yang paling inti adalah orang pasti selalu, wah ini berapa lagi nih kan gitu kan. Nah itu hilangkan dulu ya. Terus ini ada tadi dari kurasi. Aku udah ditanya lah ya, kalau gitu aku udah ngomong. Bentar. Ini ada. Bukannya ini penutup ini, masih ada Belum. lagi bertanya. Bukan bertanya. Tadi ini ada salam dari kurasi Indonesia, semangat buat kurasi dari Kaltim, terus sukses buat podcast ini dan kurasi musik di Kaltim, bravo. Isi pembicaranya daging semua. Ya kan? Berisi dan bermanfaat.
juga ada dari Andre Ondol juga podcast ini kalau bisa berlanjut. Iya. Gitu kan. Tenang. Terus ada tadi dia juga tanya, ada yang nanya juga yang belum terjawab, sebetulnya ada juga udah terjawab sih. Nggak tanya nggak tempatnya di mana ini Le gitu Le podcast ini? Nggak belum, tanya ya? belum nanti Studionya ada. studio makanya kan Desa. kemarin aku bilang. Oh. Oke. D501 Iya. Gapura Kuning. Ada yang tanya masih kurasi sebagai agregator ataupun nanti itu kayaknya tadi udah kita bahas Udah, ya, udah kita udah bahas. semua, udah. Nanti kita tayang ulang lagi ini apanya siarannya. Iya. Terus Podcastnya pasti berlanjut. podcastnya pasti berlanjut. bisa berlanjut Pasti ya. berlanjut. Pasti berlanjut ya, alhamdulillah. Berlanjut. Rencana mau bikin 2 hari sekali tapi kasihan ya. Ya, 2 minggu sekali lah boleh. 2 minggu Sebulan 2 kali Le kayak oke ya. Sebulan 2 kali oke kayaknya. Oke lah. Nah, Ini kira siapa yang diserang nanti gitu ya. Hari ini kita Harapan ke depannya Oh, harapan ke depannya. Yang oke. jelas kan gini kan sebenarnya sudah terwakili sih semuanya gitu ya, udah bagus-bagus. Sebenarnya saya nggak usah perlu ada harapan ke depan lagi. Tapi satu hal yang perlu teman-teman guys tahu semua ini, publisher ini yang tidak menakutkan banget. Artinya Ya. tidak mengorek kamu banget. Betul. Gitu. Artinya tidak membuat kamu kerek, enggak yakin. Karena begini. nol rupiah. 0 rupiah Iya. gitu loh. Kriterianya itu ya tenang aja 0 ya kan tuh. Dia sama-sama Tidak tuh. menakutkan banget. Iya. Publisher wah ntar gua carry nih. Betul. Para publisher nih. Sama Gua bintang kerokin kami aja. soalnya. Gitu. Tingkatannya itu bukan siapa di atas di bawah, kan rekanan. Iya, rekanan. Nah, ini kan kastanya ini sama nih kastanya. Ya, ini, rekanan. Gitu. Kastanya sama. Karena fungsinya kolega, gitu kan, nggak ada bos, nggak ada anak buah, Betul. gitu. Sama-sama bos, gitu kan. Namanya kolega itu bos sama-sama. Jadi jangan takut. Langsung hubungi Mas Alek. Kalau ada lagu bagus, hubungi Mas Alek. Iya. Kalau kira-kira nanti ada kurang-kurang, nanti Mas Alek pasti ngarahin, gitu kan. Atau Nah, itu aja kalau sih nggak sempat sebenarnya. bisa hubungin saya. Nah. Nanti tetap aja saya kembalikan ke Kan sama itu. Aku udah semangat, wah sedep ya, Bang. Nah, sekalinya bukan Sana. Nah, kira-kira ini penutup kali Ya. atau gimana nih? Penutup ya. Enggak, Betul. yang jelas satu lagi terima Oh. kasih banget buat semuanya. Yang buat semuanya yang sudah dukung. Termasuk yang- sponsor siapa aja? Supportnya support siapa aja tuh? Penonton yang sudah menyimak podcast ini penting banget buat kita semua, sesama seniman, musisi, penyanyi, Iya. pencipta lagu semuanya. Kemudian yang support juga terima Ada kasih siapa buat itu? yang support siapa aja? Ada siapa aja tuh, silakan Coba, bacain. coba. Yang Ya. apa? Ya, yang matanya kabur-kabur coba baca. Yang buka tadi Alek. Iya. Anu, kamu Lek. Kan aku yang buka tadi. Iya, ya. Karena aku ada yang siapa? buka. Iya. Terima kasih buat Satu-satu, Ta- Lek. Taburai ya. Hah? Terima kasih buat ini. Buat Tabur tuai. Tabur tua. Sabutuai Production. yang sudah support. Yang tadinya kami rencana cuman ya, biasa-biasa aja sih kan gitu kan. Cuma alhamdulillah banget ya dia Biasa-biasanya omnya Iya. beda ya. Terima kasih juga buat ini apa nih namanya studio Ini kita studionya Bang Top- Osman. Ya. Top 7 ya? Ya. Studionya Top Bang 7 ya? Usman. Ya. Ya, studionya Bang Usman. Yang masalah logo aja dipermasalahkan. Terima kasih juga buat Biting Sewu yang support pada sound Betul. system. Behringer 32 channel keluar. Luar biasa ya. Kita yang dipakai cuma berapa? 32 turun. Iya, soalnya ada mixer kecil. Nggak Ya. punya mixer kecil. Mixer lainnya. Terima kasih juga buat ibu rumah tangga yang ada di sini Yes, ya, keluarga. sudah menyiapkan sajian-sajiannya, waduh luar biasa ya kan. Ini ada hidangan penutup juga nanti. Ada. Terima kasih buat SMI, Papri. Papri. Ya, semoga kita bisa kolaborasi terus Ya, Papri di PKT. setelah ini ya. sama Serikat Musisi Indonesia Amin. Kalimantan Timur. Juga Akurasi sama Musik. Akurasi Musik. Budas. Budas dan teman-teman yang menonton di sini terima kasih baik itu dari SFB juga di Papri dan di Akurasi yang juga udah hadir di akun SFB tadi luar biasa ya dari pusat itu ya. Pusat. Oke. Dan Semoga mohon maaf kalau teman-teman yang bertanya belum sempat terjawab. Betul. Tapi pasti dijawab. Ya. Entah jadi melalui Japri Heeh. atau nanti setelah ini ada dijawab itu pasti dijawab. Betul. Karena kita satu rumpun, sama-sama tinggal di Kaltim, kita sama-sama memajukan Yes. Kaltim. Ya. Kan? Keren. Apalagi nanti kalau memang jadi ibu kota, wah kita harus Nah. harus kuatkan itu. Yes. Kita
Yes. Mari kita. Harapannya mereka kan podcast ini nggak boleh sampai di sini aja kan. Iya. Nah harapannya asal kita tahu nih maksudnya nih, Iya. ya kan podcast ini nggak sampai di sini saja. Iya. Gitu. Tapi kasih jawaban lah ya berarti ya 2 minggu sekali. Bisa Waktu jadi. kita tahu. Ya Kalau mudah. Nanti ada kesempatan lah, soalnya Iya. kan saya habis ini berangkat ke USA. Urusan yang rangkam. Kamu Oh, saya. iya. Mana itu? Hah? Mana USA? Berarti USA nggak tahu sih Nggak tahu. Oh, ulahan sungai Amuntai. berarti kalau sebulan 2 kali, berarti 2 kali juga cumi sama ikan nilainya nih. Oh Nah, aman. terima kasih buat cumi dan ikan Aman. nilai. Aman. Makanya, oke rekan-rekan, kita tutup Buat Mas aja Gino ya. ya, terima kasih Tok. Buat Gino, Gino, terima sip. kasih ya. Terima kasih Bang Gino. Ini banyak permintaan nih untuk nggak sampai di sini. Iya. Ini aja udah tadinya janjian 45 menit loh. Iya. 1 jam Set setengah. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Keren juga ya. Kok bisa? Soalnya keroyokan. Iya. Oke. Buat Oke. tim ses Siap Le. ada Ibu Yuli, ada Ibu Iya. Nah, Diana. Ibu Fitri juga terima kasih Ibu buat Fitri, terima kasih Iya. buat Sudah Anu bantu. sudah bantu Tim kreator ya. tim kreator. Lengkap sih. Kreatornya banyak Oke, sebenarnya. silakan tutup Dok. Dengan Kamu tutup kan gantian. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih. Salam sukses. Sukses dan salam kompak selalu buat kita semua. Musisi, pencipta lagu, penyanyi, semua-semuanya sukses. Kita sama-sama memajukan Kaltim. Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.